susah gini. Tapi ini kan sebenarnya itu kalau orang dewasa. Nah, kalau anak kecil itu beda lagi. Kalau anak kecil melihat ada bule jalan-jalan sama anjing, ya, bahwa ini ajak anjingnya jalan, yang ditunjuk nggak bulenya, mereka udah langsung, ada anjing. Saya sebenarnya rada bingung, mestinya senang atau kesel. Nggak jelas juga ya. Tapi ini katanya kalau anak kecil, mereka memang tidak melihat warna kulit. Nah itu salah, bukan masalah mereka melihat atau nggak lihat, kan udah jelas lihat. Tapi bagaimana menilai kulit, ya kan? Kalau orang sini banyaknya yang udah dididik itu, kalau putih itu bagus, kalau hitam itu jelek, ya kan? Nah, kalau anak kecil nggak begitu. Coba saja lihat contoh dari anak saya. Dia pertama kali lihat seorang wanita Indonesia sedang menyusui anak. Dia lihat gini, terus nanya sama saya, "Mom, is that chocolate milk?" Kok jadi dia kesel juga selama ini punya mama yang warna kulitnya putih karena nggak dapat asli rasa coklat. Sayang ya, kasihan. Jadi memang beda. Tapi ini yang saya lihat di sini, masalah warna itu cukup dianggap penting sama orang, walaupun yang penting yang dalam hati, bukannya cantik semua. Tapi itu jadi banyak sekali yang gara-gara iklan gimana gitu mau pakai pemutih. Sampai laki-laki pun ada yang pakai pemutih. Di sini ada yang mau mengaku, kalau kamu pakai mesti minta refund ya, nggak berhasil gitu. Kasihan. Cuma ini kita memang apa percaya ya, kalau pakai pemutih selama 7 hari nanti akan mirip sama Gita Gutawa. Nggak juga kan, modal yang mereka pakai dari awal sudah putih. Tapi kalau emang kalian mau percaya ya, mau percaya produk pemutih, mau nggak pakai yang gue pakai? Mau kan? Itu bagus banget kalau pakai produk pemutih yang gue pakai. You will see the natural beauty shining out. Bagus kan? Mau pakai kan? Itu namanya air putih. Terima kasih banyak ya PDAM. Alison. Halo Mister, no Mister. Miss or Mrs? Mrs. Hello. Alison. Alison. I'm good. Sit down please. Okay. Sorry, Inggris gue mah lancar. Tadi aku nggak salaman. Kenapa? Tadi aku nggak salaman. Agak geli kalau saya tadi. Mas Dedi. Ya. Ada bule. Wih. Ada jomblo. Tapi nggak apa-apa kan, kalau misalnya di jalan dibilang ada bule, memang orang Indonesia kalau ngeliat bule pasti ngomongnya bule. Belum pernah dibilangin botak, belum pernah kan? Itu balasnya pribumi, saya bilang botak, giginya rontok bentar lagi. Dibalasnya gitu. So Alison, sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Atas 11 tahun. 11 tahun? Iya. Wow, 11 tahun udah tinggal di Indonesia. Kamu kapan mau keluar Indonesia? Kayaknya udah berapa tahun di Amerika. Nggak mungkin. Terus jawabannya belum. Oh. Mas Dedi enak duduk di situ, aku di sini lihat perbedaannya jauh loh. Itu di situ hidungnya sur. Di sini nek. Tapi keren, ini made in Indonesia. Keren. Kita kan bangga produk Indonesia. Ya produk Indonesia juga ada yang gagal produk kali. Dan black market kayaknya. Iya. Alison udah 11 tahun ada di sini. Kenapa? Saya kan Sunda KW. Oh, Sunda KW. Nggak mau Sunda. Tapi justru Alison sudah berarti sudah orang Indonesia. Belum sih. Belum. Masih sok-sokan aja. But you married with Indonesian people. Iya. Kalau udah menikah bukannya otomatis? No, not automatically gitu. Jadi itu masih pilihan. Oh, masih pilihan. Masih pilihan. Sudah 11 tahun tinggal di Indonesia. Biar kayak cewek-cewek zaman sekarang. Oh, biar kita kompak. Jadi 3 girls itu pakai pillow. Kakinya gini biar kayak peti. Oh gitu. Maksudnya biar nggak kelihatan tinggi gitu. Ya. Singkem yang laki.
Ya anyway, terus kenapa you become jadi komika? Saya kan ngerasa bahwa sebagai bule di Indonesia, saya juga sering diketawain. Jadi kalau mau diketawain, mending jadi komik sekalian gitu. Oh, gara-gara sering diketawain. Jadi ada ini rasa kasihan nggak ya? Tapi aslinya kerjanya apa? Kalau aslinya apa gitu? Saya sebenarnya ini lebih ke arah pendidik gitu. Di sini saya punya usaha sendiri di bidang edutainment. Jadi kalau edutainment itu ada 2 aim. Yang satu itu mendidik secara fun, biar sekolahnya nggak bosen-bosenin gitu. Yes. Sama yang kedua itu menghibur, tapi dengan ada nuansa yang mendidik juga secara luas. Jadi seperti tadi kan ada kayak moral gitu. Moralnya bangga kalau udah hitam, udah. Iya, benar. Jadi kayak tadi ya endingnya air putih itu kan benar, itu kan mendidik juga. Gitu. Jadi ada masukin unsur pendidikan ke dalam leluconnya. Iya. Tapi kenapa pilih Indonesia? Saya suka jawab dengan sombong bahwa Indonesia yang milih saya. Jadi saya dipilih oleh Indonesia. Nah itu kenapa harus nanya sama presiden pada saat itu gitu. Tapi itu sebenarnya saya karena bolak-balik beberapa kali sebelum ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Nah pertama kali saya kerja sosial dalam sebuah klinik gitu sambil belajar budaya-budaya. Dan itu sempat ini cicip sesuap nasi Padang. Nah sudah itu jatuh cinta dan harus tinggal di Indonesia, udah beres. Aku juga gitu. Aku jatuh cinta sama Indonesia itu. Lalu orang mana? Kok ini pertanyaannya berbobot, aku enggak sih? Saya nanya dia kenapa kenapa suka, kan dia bilang karena makan nasi Padang, dia cicip nasi Padang dan he decide to stay. Nah kalau kamu nyicipin apa? Masih juga kalau yang orang. Nasi aking itu it's a good. What is that? What nasi no? Nasi aking the rice with salt itu. Bukannya? Ya enggak. Nasi apa? Nasi garam. Nasi aking iya. Nasi yang dry itu kering. Oh yes. Nasi aking itu sisa anak nasi yang bawah itu. Itu yang kering-kering. Buat ayam biasanya. Kalau kering bukan dia makan. Dia makan. Pantesan nggak numbuh ya. Tapi Alison ini suka jadi motivator di sekolah-sekolah? Kan sebenarnya kalau pakai kata motivator saya rada heran. Saya cuma ini sering jadi pembicara. Kalau soal pendidikan saya memang sering ini ngobrol-ngobrol bagaimana pendidikan bisa jadi fun gitu. Kalau selain itu malah di Twitter saya tukang kumpulin curhat. Jadi dikatakan tong sampah malah. Kumpulin curhat? Jadi ini kan orang-orang entah kenapa senang curhat ke saya. Dan kalau di Twitter karena saya banci Twitter saya memang balas semua gitu. Jadi orang curhat kamu sebar di Twitter? No, mereka curhat udah di Twitter. Aku cuma balas-balas kasih ini nasihat. Contohnya apa curhat apa? Waduh, yang ini juga pernah curhat kan? Masalah jomblo Tea. Jomblo Tea. Aku pura-pura lupa. Apa nih? Di curhat apa? Waktu itu, nama Twitternya apa? Oh, boleh disebut ya. Kalau saya di @Alison Bule BDG. Oh, Bule Bandung. Bule Bandung, iya. Alison Bule BDG ya. Alison Bule Bandung. Iya. Curhat apa enggak? Apa? Sebenarnya kalau ini protes jomblo tapi nggak ada solusi sampai sekarang ya. Nah, waktu itu dikasih solusinya di tweetnya apa? Be yourself gitu. Ya, be yourself. Aku bingung artinya apa? Oh, berarti dia juga nih yang curhat di SFM saya. Oh, ngomong apa? Yang gitu, pakai bahasa Inggris. Saya jomblo, what should I do? Saya juga jawab itu. Saya punya SFM, iya, saya jawab. Yang saya jawab kill yourself itu. Kill yourself. Aduh, ketusuk. Oke, terus Alison di Indonesia sendiri selain ngajar komika, berarti kamu ngelakuin show-show buat komik begini? Sebenarnya pernah, tapi kemarin-kemarin sempat off setahun setengah gara-gara baru habis melahirkan. Gitu. Baru habis melahirkan, oke. Dan masih di panti sosialnya masih katanya kerja sosial? Sebenarnya bukan di panti sosial, tapi saya memang senang bikin acara-acara kalau lagi ada kayak bencana alam atau apa, saya suka bikin. Kalau ada bencana alam, Anda bikin acara tuh menghina loh. Iya kan? Ada acara bencana alam, Anda bikin acara gitu. Sebenarnya malah yang sulit waktu ini pernah ada bom yang di Jakarta. Saya mau bikin acara untuk duka cita. Nah, mau bikin pawai lilin.
untuk hari ke-7. Nah, itu sama polisi dikasih tahu kalau mau izin harus minimal 8 hari sebelumnya. Saya bilang kalau mau 8 hari sebelum bom itu kan ini kan hari sebelum bom berarti saya udah terlibat dalam ini kan nggak mungkin. Benar juga. Benar. Ini polisinya harus mikir. Benar. Dia mau bikin acara memperingati bom hari ke-7. Maaf, izin Anda harus 8 hari sebelumnya. Lalu dia dong yang buat bomnya kalau. Iya benar. Tapi nggak, maksud saya kan ini negara yang lumayan sering ada sesuatu. Ya. Kan ada kalau nggak gempa, tsunami apa dan itu. Kalau misalnya kita sumbang cuma dalam maksud memberi uang, itu kan nilainya cuma sebentar. Betul. Nah, saya biasanya ini minta kumpulin ini sembako sama baju-baju bekas dan seperti itu. Tapi sekalian bawa ke sana langsung ke tempatnya dan bikin semacam acara kecil-kecil gak ini ada kegiatan game sama storytelling buat anak usia dini atau bikin dengan ada semacam workshop public speaking atau apa, jadi orang di tempatnya bisa dapat sesuatu skill yang bisa mereka pakai untuk ke masa depan. Ini komika tapi menginspirasi itu kayak begini. Malu, sombong ya ini mah.